Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang ini hal yang harus diperhatikan untuk wawancara kerja jadi tutor atau guru. Nah, ini lebih ke video singkat karena tipsnya singkat dan ini udah pasti pokoknya teman-teman bakal lolos biasanya. Yang pertama adalah persiapkan materi dan learning activity selama mengajar. Jadi sebelum teman-teman wawancara, itu teman-teman perlu untuk mempersiapkan materi apa yang untuk nantinya dipakai saat wawancara. Karena biasanya kalau wawancara kerja jadi tutor atau guru ini selalu ada yang namanya praktek mengajar. Jadi kayak si pewawancaranya ingin tahu bagaimana kita mengajar gitu. Jadi nanti pas wawancara itu ada kayak sesi kita ceritanya itu kayak mengajar siswa. Jadi kita praktek bagaimana kita mengajar dan di sana kita pilih kayak satu materi yang mau diajarkan, yang mau dipraktekkan gitu di depan pewawancaranya. Nah, terus learning activity juga perlu untuk teman-teman persiapkan. Jadi learning activity ini berisi tentang bagaimana teman-teman mengajar. Jadi dari pendahuluan, misalkan dari pendahuluan ini berarti kan membaca doa dulu ya sebelum belajar, kemudian review atau kita mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian lanjut ke si materinya itu kita mengajarnya bagaimana sampai ke penutup. Pokoknya teman-teman perlu untuk membuat si learning activity ini. Kemudian yang kedua adalah persiapkan PPT, presentasi, dan persiapkan diri untuk praktek micro teaching. Nah, sebenarnya untuk PPT ini, untuk file PPT ini nggak setiap tempat kita wawancara itu membutuhkan PPT. Nah, kita bisa tanya atau bisa juga kita mempersiapkan meskipun dibutuhkan atau tidak, bisa juga kita mempersiapkan si presentasi PPT yang ini berisi tentang bahan materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini dibuat semenarik mungkin. Kemudian persiapkan diri untuk praktek micro teaching. Nah, untuk mempersiapkannya teman-teman bisa H-2 atau H-1 wawancaranya itu bisa kayak di depan temen untuk praktek bagaimana teman-teman mengajarkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pertanyaan seputar kreativitas guru. Nah, ini kadang ditanyakan, kadang juga tidak ditanyakan. Jadi pertanyaannya tuh kayak misalkan untuk aku ini, aku dari matematika, jadi bidang aku mengajar itu matematika. Nah, pertanyaan seputar matematika ini, pertanyaan yang ditanyakan si pewawancaranya ini, bagaimana cara kamu menyelesaikan solusi kalau bagaimana kamu memberikan solusi kalau ada murid yang nggak suka matematika atau ada murid yang ternyata setelah kita terangkan tuh masih belum paham, itu bagaimana, apakah dalam kelas besar dan kelas kecil ini metode mengajar kamu dibedakan. Nah, aku mau cerita untuk sisi pengalaman aku. Jadi aku ikut lowongan pekerjaan jadi tutor atau guru itu ada sebanyak kira-kira udah 20-an. Nah, kemudian yang lanjut ke tahap wawancara itu sebanyak 5, mungkin 5 ke atas ada ya. Nah, untuk wawancaranya sama semuanya tuh rata-rata kita mempersiapkan materinya, kemudian di sana kita praktek mengajar di depan pewawancaranya. Oh ya, tak lupa juga nanti dari pewawancara itu bakal dikasih soal. Jadi karena aku matematika, pewawancaranya ngasih soal matematika dan bagaimana cara kita menerangkannya, cara kita menyelesaikannya itu nanti ada dipraktekkan di situ juga saat wawancara. Nah, soalnya ini diberikan dari pewawancara, jadi nggak disiapkan oleh kita, bisa juga diberikan dari pewawancara untuk tahu segimana sih kemampuan kita untuk bisa mengajar gitu, untuk bisa menyampaikan materi gitu. Kan kalau misalkan untuk menjawab soal, untuk menjawab permasalahan itu kan mudah, cuman bagaimana cara kita menyampaikannya itu yang butuh kreativitasnya. Nah, kemudian lanjut lagi untuk PPT ada salah satu lembaga, itu lembaga bimbingan belajar, itu dia perlu menyiapkan PPT saat wawancaranya. Jadi aku persiapkan untuk PPT-nya. Kemudian saat wawancara itu aku
dimulai dari materinya dikasih tahu apa, PPT-nya diberikan, kemudian kita praktek mengajar, praktek micro teaching-nya, kemudian setelah itu kita mendapatkan evaluasi kayak ini Lisa kurangnya di mana, kelebihannya di mana, kemudian habis itu diberikan soal oleh pewawancara, terus kita suruh sampaikan bagaimana menyelesaikan soal tersebut, diterangkan gitu ceritanya ke siswa itu bagaimana. Nah setelah itu beres, selesai. Nah biasanya untuk wawancara kerja jadi tutor atau guru ini biasanya itu dia kalau udah di tahap wawancara itu biasanya udah pasti lolos, udah pasti kayak kita lanjut gitu untuk bakal jadi tutor atau guru. Mungkin cukup sekian video singkat dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.